Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Mufti Muhammadi, yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Salim Tarsono, Bapak jamaah Masjid Baitur Rahmah yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, yang semuanya hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya dan selayaknya kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di Masjid Baitur Rahmah dalam rangka untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dan insya Allah dilanjutkan dengan taklim subuh. Semoga kehadiran kita dari rumah ke Masjid Baitur Rahmah ini dicatat sebagai amal ibadah buat kita semua. Salawat dan salam kiranya tercurah keribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minadz dzulumati ilan nur, bahwa kelak di padang mahsyar ada satu yang disebut dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan. Nah, hari perhitungan ini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita semua. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak direkayasa dan jawabannya apalagi tidak satu orang pun yang bisa mengelak, bisa bersembunyi dari pertanyaan ini, karena kita semua, mulut kita sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak bisa mengucapkan lagi, tidak bisa menjawab lagi. Yang menjawab adalah tangan kita dibantu dengan kaki-kaki kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yasin ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang mereka dahulu kerjakan. Jamaah Masjid Baitur Rahmah yang berbahagia,
Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kelak dari sekian banyak pertanyaan, ada 4 pertanyaan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Pertanyaan yang pertama tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Jamaah rahimakumullah, setiap manusia hanya mempunyai kesempatan hidup sekali saja di dunia ini. Namun kesempatan yang hanya sekali ini justru menjadi penentu kelak di yaumil akhir. Apakah akan menuai bahagia di surga atau menderita dalam kobaran api neraka? Tergantung amal perbuatannya ketika di dunia. Karena sekali manusia mati dan meninggalkan dunia yang fana ini, selamanya tak akan ada jalan untuk kembali, walaupun ia masih sangat mencintainya. Oleh karena itu, orang yang sadar akan hal ini tentu akan menjadikan umur itu sesuatu yang sangat berharga, sehingga sedetik waktu yang berlalu akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, tidak ada waktu yang berlalu dengan sia-sia, karena ia sadar bahwa waktu atau umur itu memang selalu berkurang. Sedetik yang berlalu sampai kapanpun tidak akan pernah kembali. Hamba Allah yang dimuliakan Allah SWT. Pertanyaan yang kedua tentang ilmu. Untuk apa dipergunakan? Ilmu penting dalam kehidupan umat manusia, karena ilmulah yang membedakan seseorang dengan seorang lainnya. Dengan ilmu Allah mengangkat derajat seseorang, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dengan ilmu manusia dapat menguasai alam semesta, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 79 sampai 82. Dan dengan ilmu seseorang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Masih banyak lagi ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika Rasulullah SAW mewajibkan umatnya untuk selalu menuntut ilmu. Lebih-lebih kita bangsa Indonesia yang dikaruniai oleh Allah sumber daya alam yang sangat luar biasa banyaknya. Hanya saja kalau kita mau memperhatikan lebih lanjut, sebagian besar anugerah itu masih merupakan bahan baku yang masih harus digali dan dikembangkan agar siap untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dan untuk menggali dan mengembangkan potensi tersebut sangat diperlukan adanya ilmu. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, bagi orang yang memiliki ilmu, wajib atasnya mengamalkan ilmunya, di samping harus mengajarkannya kepada orang lain yang membutuhkannya, terlebih kalau untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa ditanya, diminta soal ilmu, namun dia menyembunyikan, maka kelak di hari kebangkitan akan dibelenggu dengan belenggu api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Hamba Allah rahimakumullah, pertanyaan yang ketiga tentang harta. Dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan? Harta merupakan kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Harta yang cukup, lebih-lebih bila banyak, akan dapat membuat hidup semakin nyaman. Meskipun hal ini bersifat tidak mutlak, namun yang jelas tanpa harta manusia bisa menderita hidupnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan makan, sandang, papan, serta kebutuhan lainnya, kita wajib bekerja. Mengingat bahwa kepemilikan harta harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, maka kita tidak boleh menutup mata ketika mencari dan mendapatkannya. Harta yang baik adalah harta yang halal zatnya, dicari dengan cara yang baik, yang diridhoi oleh Allah SWT, kemudian dipergunakan atau dibelanjakan untuk kepentingan yang direstuinya. Orang yang mencari harta dengan cara melanggar norma-norma agama atau dengan menghalalkan segala cara akan terjerumus pada lingkaran dosa. Terlebih kalau harta yang didapatnya itu dipergunakan untuk sesuatu kedurhakaan dan perbuatan dosa lainnya. Bila hal itu terjadi, hilanglah fungsi harta itu bagi pemiliknya. Dan harta semacam itu tidak akan membuat pemiliknya bahagia, tapi justru akan menjadi sumber petaka dalam hidupnya. Padahal untuk memperolehnya dia telah mengorbankan segala kemampuan, tenaga dan waktunya. Berbahagialah orang yang mencari harta dengan niat yang baik, cara yang baik, kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Semua itu insya Allah akan bernilai ibadah bagi pemiliknya, serta akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang keempat tentang tubuhnya. Untuk apa dipakai sampai binasa? Salah satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita adalah tubuh yang sehat dan sempurna. Namun kesehatan ini seringkali terlupakan, sehingga kita tidak hanya kurang mensyukurinya, tapi juga sering dipergunakan untuk hal-hal yang mengarah kepada perbuatan dosa. Padahal kita akan dituntut pertanggungjawabannya atas pemakaian tubuh ini. Untuk itu, seharusnya selagi badan kita sehat, hendaknya kita pergunakan untuk mengabdi kepada Allah dan berjuang di jalan Allah. Insya Allah kita akan merasakan kenikmatannya. Sebaliknya, kalau kita menggunakan di jalan maksiat, maka kita pasti akan celaka, karena tubuh yang digunakan untuk berbuat dosa di padang mahsyar akan menjadi saksi dan kemudian pemiliknya akan menanggung akibatnya. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam memanfaatkan umur, ilmu, harta dan tubuh kita, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita mampu melaksanakan
dan memelihara amanah itu dengan sebaik-baiknya, semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya, kenikmatan surga akan dapat kita rasakan semua. Untuk itu, marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita mampu mengembannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.